Yang kami hormati Vikaris Provinsi Santo Mikael Malaikat Agung Indonesia Romo Hieronymus Deirupa OFM. Yang kami hormati Ketua Yayasan Santo Fransiskus Romo Mateus Leonardus Batubara OFM. Ketua Komisi HKKAJ Romo Antonius Suyadi PR, Ketua FKUB DKI Jakarta Bapak Kiai Haji Yusuf Aman, Ketua PD Permabudi DKI Jakarta Bapak Chu Lukfat, mewakili Ketua Umum PGI DKI Jakarta Bapak Ferry, Ketua Matakin DKI Jakarta Ibu Liliani Lontoh, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta Bapak Ida Bagus Yudi Arnawa SEMSI. Yang kami hormati juga para romo, suster, bruder, dan frater, orang tua dan juga wali murid yang hadir malam ini. Para donatur, para alumni. Drama musikal Kidung Hening ini dipersembahkan oleh Yayasan Santo Fransiskus Jakarta, berkisah tentang bagaimana Fransiskus mencari ruang-ruang hening untuk menguatkan panggilannya. Di sudut-sudut kota Assisi, Fransiskus selalu mencintai keheningan. Saat itulah dia bertemu dengan Tuhan dalam ruang hening. Dan drama musikal ini terinspirasi dari kisah Fransiskus yang kemudian diaktualisasikan dalam hidup zaman sekarang dan akan dimainkan oleh putra-putri Fransiskus dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan kemudian beberapa guru juga terlibat. Kisah ini juga mau mengutamakan sebuah keutamaan Fransiskus, yaitu mencintai alam dan juga membangun semangat damai dan persatuan. Ini kita lihat dalam semangat Fransiskus yang pernah dia tunjukkan dalam kisah atau dalam lagu Gita Sang Surya, Kidung Segenap Ciptaan. Tahun 2025 ini genap 800 tahun Gita Sang Surya digubah oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Dan tahun ini juga genap 39 tahun Spirit of Assisi, ketika Paus Yohanes Paulus II mengajak tokoh-tokoh agama untuk berdoa di Assisi dan kemudian membangun damai. Maka nilai-nilai Fransiskus inilah yang diwartakan, yang disebarkan oleh anak-anak Fransiskus dalam drama musikal ini. Semoga kita semakin mampu membangun persaudaraan dalam dunia yang berbeda dan dipenuhi dengan konflik.
membawa sukacita lintas agama, lintas keyakinan. Ya, kita ingin hidup bersama dalam suasana yang damai, yang penuh kebahagiaan, yang penuh sukacita satu sama lain. Terlepas dari agama apapun Anda anut, kita harap kita bisa berjalan bersama untuk kebaikan bersama. Dan figur Fransiskus, saya katakan tadi, tepat untuk dipertunjukkan, diperkenalkan ke tanah air yang kita cintai ini. Yang kedua, izinkan saya untuk memberi gambaran sedikit lukisan lebih besar dari perayaan malam ini. Apa yang terjadi selama 4 tahun belakangan ini hingga 2026 nanti, tahun depan. Keluarga Fransiskan, kami merayakan 800 tahun dari figur besar Santo Fransiskus Assisi terkait dengan momen-momen terakhir dari hidupnya. Tahun 2023 kami merayakan 800 tahun di mana Santo Fransiskus memberikan cara hidup bagi kami para Fransiskan. Dan kalau Anda perlu mengenal, untuk yang beragama Katolik, Santo Fransiskus yang pertama kali memperkenalkan Natal dengan kandang Natal. Jadi kalau Anda menghias rumah Anda di bulan Desember nanti dengan kandang Natal, Anda tahu siapa yang memulai itu? Santo Fransiskus Assisi. Jadi kalau Anda belum kenal Santo Fransiskus Assisi, mohon jangan dibuat kandang Natal. Enggak, itu pesan tidak boleh diikuti. Tetap dibuat, tapi ingat Santo Fransiskus Assisi. Tahun 2024, tahun lalu, kami merayakan stigmata Santo Fransiskus, santo pertama dalam gereja Katolik Roma yang menerima tanda, kita menyebut tanda cinta dari Yesus dengan 5 lukanya. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih. Anda tepuk tangan dulu lah. Jadi kalau Romo Matius memperkenalkan tentang situasi alam yang rusak dan perlu figur yang mempersatukan kita untuk membangun dunia lebih baik, Santo Fransiskus, dan tidak ada lain. Mohon maaf untuk santo-santo yang lain. Mereka nggak akan marah sebut Santo Fransiskus, semua santo-santo mereka sangat setuju dengan saya yakin itu. Nah, yang ketiga, tahun ini 2025 seperti dikatakan Romo Matius, kami merayakan Santo Fransiskus. Ini seorang seniman dia sebenarnya, katakanlah seperti itu. Dia mengubah sebuah puisi, sebuah syair, kami menyebut il cantico dalam bahasa Italia, sebuah nyanyian sangat indah untuk memuji Tuhan lewat ciptaan. Ya, jadi kalau Anda melihat ciptaan, bagi Santo Fransiskus, bagi kami, Anda melihat Tuhan yang hadir di sana dan tidak pernah boleh dimanipulasi untuk kepentingan kita. Itu sangat sakral alam yang kita cintai. Jadi kalau kita nonton bersama pada malam hari drama musikal, pesan yang kita ambil, Anda pulang ke rumah, peganglah janji ini. Anda mesti merawat paling kecil di rumah Anda, pelan-pelan dari sampah dipilah-pilah. Anda perlu contoh, rumah kami di Keramat 5 bisa dijadikan acuan. Rumah Fransiskan maksud saya, bukan rumah yang lain. Di sebelah kami ada juga kawan-kawan Yesuit dan Projo, tapi Anda dekat-dekat Fransiskan aja. Ya, di situ ada contoh yang baik. Dengan segala hormat, Romo, ya dimohon maaf. Dan Romo-Romo yang lain yang hadir yang bukan Fransiskan, mohon maaf. Malam ini Fransiskan dulu. Anda tahan-tahan dulu lah. Jadi ke Keramat 5, lihatlah bagaimana kami hidup dengan segala kesederhanaan, merawat alam itu. Dan kita berharap gerakan yang kecil ini mulai dari keluarga dan berjalan bersama untuk membangun, saya katakan tadi, lingkungan lebih baik, alam yang lebih baik.